Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Inna asqal hadits kitabullah khairu huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumil al-adabu ya. Bab mertelakan tentang adab. Qala parantos ngadawu sapa Allah azza wa jalla. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Wa ma tagha yang terlacut sapa apa basar. Tahidzu adabil hadrati ngeraksa adabe hadir. Hadro itu jadi berada di hadapan Allah. Jadi mazaghal basaru wa ma tagha, ketika Nabi sedang di hadapan Allah, matanya itu tidak kemana-mana. Jadi matanya itu fokus, ya istilahnya menunduk lah. Menunduk karena apa? Karena adab kita terhadap Allah, tata krama terhadap Allah. Ketika kita sholat kan diperintahkan itu menghadapnya itu ke tempat sujud. Karena apa? Karena itu adalah adabnya kita di hadapan Allah. Maka kalau sholat jangan celingak-celinguk, jangan tengok kiri, tengok kanan, lihat ke atas, lihat apa lagi, lihat jam. Itu nggak perlu. Kalau orang yang ngerti adab, makanya dia nunduk. Itu kan kita sedang bermunajat di hadapan Allah, kita sedang menghadap Allah. Jadi jangan nunduk. Kalau baca Quran ya nggak apa-apa. Kalau baca Quran itu kan diantara dari ya pekerjaan sholat. Kita sholat bawa Quran kan, ada sholat tarawih, sholat apa lagi, sholat sunnah lah, bahkan sambil bawa mushaf itu boleh. Tapi kalau tidak bawa mushaf, misalkan melihat ke kiri ke kanan, melihat ada orang lewat, ada mobil lewat dilihat, itu tidak beradab namanya. Bahkan kalau banyak melakukan gerakan bisa membatalkan sholat nantinya. Nah, adab itu sendiri apa? Adab itu kan biasanya kita maknanya tata krama ya, perilaku yang terpuji. Nah itu adab. Jadi adab itu ismun jami'a khairat. Jadi isim atau nama, sebuah nama untuk semua kumpulan-kumpulan kebaikan. Jadi hal-hal yang baik itu dinamakannya adab. Perilaku-perilaku yang baik itu dinamakan adab. Nanti adab ada ya beberapa macam, tergantung. Kalau adabnya muridin, bagaimana adabnya para ahlul haqaiq, ahli hakikat, gimana? Kalau adabnya muridin, para orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan cara apa? Riyadhatun nufus wa ta'ti bil jawarih. Jadi riyadhah, kita latihan mengendalikan nafsu kita, hati kita diperbaiki, wa ta'ti bil jawarih, dan juga memperbaiki semua anggota tubuh. Perilaku zahir itu diperbaiki, semua anggota badan pokoknya. Mata kita perilakunya diperbaiki. Yang namanya adab itu tergantung situasi dan kondisi. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dalam keadaan apapun, kita tetap harus ada adab-adabnya tersendiri. Adab sholat ada, adab kita makan juga ada, adab tidur ada. Jadi semua tingkah atau semua keadaan yang dirasakan oleh kita itu memiliki adab. Nah, di sini diceritakan mazaghal basaru wa ma tagha. Tidak celingak-celinguk
Jadi matanya itu atau pandangannya itu difokuskan ke bawah ketika sholat, sedang menghadap Allah. Wama toko, dan tidak berbuat acut, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Apalagi baca kain sarung orang. Hah? Apalagi baca kain sarung orang. Nggak boleh. Baca kain sarung, baca apa? Kaosnya, tulisan kaos. Partai ini, Iya. caleg ini, Krim. coblos. Coblos nomor 2. Jangan dibaca. Banyak fokusnya ke bawah. Atau melihat apa tulisan-tulisan di masjid. Iya. Ada tulisan kaligrafi, lah selinguk ke atas. Itu menjaga dalam rangka apa? Hifdzu adabil hadrah, menjaga tata krama kita di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Jadi nanti ya banyak sekali adab-adab itu. Cuma nanti bisa diringkas itu menjadi 5. Yang pertama tuh ya tadi hifdzul hurmah ma'allah. Ya tadi mazaqal basar wa matagha, itu dalam rangka apa? Hifdzul hurmah, menjaga ya kita itu harus hormat kepada Allah. Hifdzul hurmah ma'allah. Jadi hormat kepada Allah. Kita harus ta'zim pada Allah. Dan semua yang ya dinisbatkan atau yang memiliki keagungan atau sifat-sifat yang luhur kepada Nabi, yang memiliki derajat-derajat yang luhur, Nabi kita juga harus hormat. Bagaimana hormat kita pada Nabi? Adab kita di hadapan Nabi seperti apa? Kemudian pada siapa lagi? Pada para wali. Kemudian kepada orang alim, kepada para alim, kemudian kepada para mukminin. Jadi semua adab kepada Allah tentu, adab pada Nabi, adab pada sama manusia juga sama, kepada Nabi, kepada para aulia, kepada para ulama, kepada para mukminin. Itu ada adab-adabnya. Nah, yang kedua nanti dalam rangka apa? Ulul himmah fid din wa dunya. Jadi adab, di antara adab itu lagi apa? Untuk apa? Cita-cita yang luhur. Baik dalam masalah duniawi ataupun masalah akhirat. Masalah agama atau masalah dunia. Nah, kita harus punya cita-cita yang luhur. Itu adab kita sebagai seorang mukmin lah. Harus punya cita-cita luhur. Misalnya apa ya? Kita misalkan pengen membuat anak-anak di lingkungannya atau sekitar rumahnya itu menjadi orang yang berilmu semua, menjadi orang soleh. Itu jadi punya apa? Himmah, punya cita-cita yang luhur. Kemudian apa? Bikinlah dia majelis, bikinlah dia madrasah, bikinlah dia masjid, ta'lim dan sebagainya. Jadi dia punya himmah yang luhur. Nah, cita-cita yang luhur, baik duniawi atau ukhrawi, agama. Masalah dunia juga nggak apa-apa, kita harus jadi bos. Kenapa? Ingin merekrut teman-teman kita yang belum bekerja, ingin merekrut tetangga-tetangga kita yang tidak dapat pekerjaan. Nah, itu himmah yang bagus. Bukan berarti nanti tulul amal, bukan. Jadi kalau tulul amal kan itu menghayal atau. Tapi kalau cita-cita luhur yang baik itu ya tidak apa-apa, boleh, bagus. Itu adabnya kita sebagai seorang mukmin.
dan juga dalam rangka tolong menolong kan nanti dengan sesama. Nah, kemudian ada lagi yaitu husnul khidmah. Jadi bagusnya sebagai apa? Bagusnya mengabdi atau melayani. Sebagai abdi kan kita sebagai hamba Allah ya hendaknya harus melayani. Melayani siapa? Ya nurut sama Gusti Allah, perintahnya Allah. Yang namanya pelayan itu nurut perintah sayyidnya, perintah tuannya. Maka dengan apa? Bil ittiba, dengan mengikuti segala perintah Allah dan Rasulnya. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau diringkas tuh jadi 5 kelompok. Pertama hifdzul hurmah, ulul himmah, kemudian husnul khidmah, kemudian nufuzul azimah, punya azam yang bagus. Kemudian yang kelimanya adalah syukur nikmat atas segala pemberian Allah, anugerah yang telah dirasakan oleh kita semua, dengan meyakini dan kita menyaksikan bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Allah itu wujud. Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Wa qala dengan dawuh sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina he eling-eling jalma-jalma amanu anda pada iman sapa ladin. Ku kudu ngraksa sapa aranjeun kabeh, angfusakum kana awak aranjeun kabeh, wa ahlikum jeung kana keluarga aranjeun kabeh naron tina neraka. Waquduhan nas. Waquduha jeung kudu waquduha jeung bahan bakar apa. Jadi untuk menyalakan api neraka itu. Jadi nyalanya api neraka, bahan bakarnya api neraka itu apa? An-nasu, eta an-nasu jalma-jalma wal hijaratu jeung batu. Batu-batu apa? Batu berhala itu tempekong. Itu bahan bakarnya neraka. Alaiha eta tetep kaitu nar. Malaikatun ari malaikat. Hilazun pirang-pirang anu kasar kabeh, syidadun anu keras. Yang galak-galak, yang sangar-sangar. Jadi yang menjaga neraka itu malaikatnya sangar-sangar, galak-galak, menakutkan lah. Jadi keras-keras, kuat semua, perkasa. Hilazun kasar, syidadun kuat-kuat atau perkasa. La ya'sunan tepada maksiat sapa malaikat. Allah akan Gusti Allah makana perkara amaru anu pemerintah sapa Allahum kaitu malaikat. Wa yaf'aluna jeung pada midamel sapa malaikat makana barang yuk maruna anu diperintah sapa malaikat. Jaa panos datang fit tafsiri dina tafsir an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas faqihuhum kudu mahamaken sapa sira kabeh hum ka itu ahlikum. Wa adibu jeung kudu mulang tata krama atau mendidik sapa aran kabeh hum ka itu ahlikum. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah atau lindungilah keluargamu, diri kamu, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dari siksa api neraka. Ini perintah Allah kepada kita, para pemimpin keluarga, itu diperintahkan untuk melindungi diri kalian dan juga ahli kalian, keluarga kalian dari siksa api neraka. Nah, Imam Ibnu Abbas menafsiriku anfusakum itu artinya apa? Menjaga itu dalam arti apa? Dengan cara faqihuhum.
wa'adibuhum. Jadi berikanlah mereka pemahaman, berikanlah mereka ilmu, berikanlah mereka tata krama.